Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Fauji Amelia. Saya pembimbing literasi numerasi bedas tahun 2026 dari SDN 21. Kali ini saya akan menjawab tantangan literasi numerasi bedas pada bulan Maret tahun 2026, yaitu presentasi LKPD tentang persen. Di sini ada LKPD tentang persentase, di mana sebelum kita mulai kita harus mengetahui dulu apa itu persen. Persen itu artinya per 100. Jadi ketika ada contohnya 15%, maka artinya adalah 15 per 100. Ada dua rumus sederhana yang harus kita ketahui terkait persen ini. Yang pertama itu mengubah ke persen dengan rumus pecahannya dikali 100%, dan yang kedua adalah mencari nilai dari persen itu sendiri dengan rumus persentase per 100 dikali jumlah totalnya. Di sini ada dua aktivitas yang harus kita kerjakan. Aktivitas yang pertama itu adalah mewarnai pecahan. Pecahannya sudah kita buat, nanti kita akan munculkan di sini, yaitu membuat sebuah petak dengan jumlah 10 kali 10 atau 100 kotak, di mana pada setiap kotaknya itu diwarnai warna merah sebanyak 20 kotak, warna biru 35 kotak, dan juga warna kuning sebanyak 15 kotak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan yang pertama itu, berapa persen petak yang berwarna merah? Tadi kita ketahui bahwasanya warna merah itu ada 20 petak. Dan untuk mencari persenannya, kita harus mengetahui rumusnya, yaitu menggunakan pecahan dikali 10%. Pecahannya itu adalah 20 per jumlah semuanya yaitu 100 dikali 100%. Maka hasil persenannya adalah 20%. Pertanyaan yang kedua, berapa persen petak yang berwarna biru? Petak yang berwarna biru adalah 35%. Dan pertanyaan yang terakhir, berapa petak yang tidak diwarnai? Yang kita ketahui, yang diwarnai itu 20 petak warna merah, 35 petak warna biru, dan 15 petak warna kuning. Sehingga ketika dijumlahkan, seluruh petak yang diwarnai itu adalah 70 petak. Dan sisanya yang tidak diwarnai adalah 30 petak. Maka persenan yang tidak diwarnai itu adalah 30%. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas yang kedua, yaitu menjadi manajer toko. Di sini kita diminta untuk membayangkan ketika kita menjadi manajer sebuah toko sepatu, dan kita akan memberikan diskon untuk pelanggannya, dan diminta untuk mencari harga akhir dari setiap potong diskon. Di sini nama barangnya yang pertama ada sepatu dengan harganya Rp200.000 dan diberikan diskon sebanyak 10%. Balik lagi ke rumus yang tadi, untuk mencari nilai persen, kita harus mengetahui rumusnya adalah persentase per 100 dikali jumlah totalnya. Maka dari itu, di sini persennya 10%, berarti 10 per 100 dikali jumlah totalnya 200.000. Maka harga potongannya adalah 20.000 dan harga akhirnya adalah 180.000. Yang kedua ada tas dengan harga 150.000 yang diberikan diskon sebanyak 20%. Maka nilai diskonannya adalah 30.000 dan harga akhirnya adalah 120.000. Dan yang terakhir, item terakhir di sini ada topi dengan harga 80.000. Harga diskonannya atau diskon yang diberikannya adalah 50%, setengah harganya. Maka harga diskonannya atau potongannya adalah 40.000 dan harga akhirnya adalah Rp40.000 juga. Di sini ada tantangan selanjutnya, yaitu tantangan berpikir, di mana disediakan soal cerita, yaitu seperti ini soal ceritanya. Budi ingin membeli buku seharga 50.000. Toko A memberikan diskon sebanyak 25%, sedangkan toko B memberikan potongan langsung sebesar 10.000. Menurutmu, toko mana yang memberikan harga lebih murah? Serta jelaskan alasannya. Dari soal yang tadi, maka saya memberikan jawaban, toko yang memberikan harga lebih murah adalah toko A. Kenapa toko A? Karena toko A memberikan potongan harga lebih banyak dengan 25%. Atau ketika kita hitung, potongannya itu sebesar 12.500.
yang lebih besar dibandingkan toko B yang hanya memberikan potongan sebesar Rp10.000. Maka dari itu nilai akhir dari harga akhir dari toko A adalah Rp37.500, sedangkan toko B harga akhirnya hanya Rp40.000. Refleksi yang dapat saya lakukan dari kegiatan LKPD ini, dari mengerjakannya, apa yang paling sulit ketika kita hadapi, yaitu meneliti setiap soalnya, karena terkadang ketelitian itu terlupakan. Lalu sebutkan satu tempat di dunia ini yang sering kita lihat lambang persen selain dari toko baju. Banyak ya, salah satunya kita lihat di gadget, terus di berita, di kemasan makanan, dan juga di berita lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari tantangan literasi numerasi bedas tahun 2025 bulan Maret ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di